Awakmu misalnya nang kene ngaji mutakrib, terus awakmu pengen dadi kiai ning Kediri, beh, sawi kuwi, sainganmu padat saudara. Terus awakmu misalnya di pedalaman Kalimantan yang sangat butuh, kiai gede kowe. Mulai rene wis nggo rombongan 7 bis. Ngono, sowan Mbah Yai, muar Mbah Yai, alhamdulillah le, akeh ya korbanmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah anfa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa ibnu Asakir lan ngiriwayatake sapa al-Imam Ibnu Asakir an Abi Sa'id al-Khudri sanging Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu man 'allama ayatan min kitabillah aw baban min ilmin anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Man utawi sapa wonge iku 'allama lame tok tasdidan iku 'allama mulang sapa man ayatan ing saayat min kitabillah saking kitabe Allah au baban utawa sakbab min ilmin saking ilmu aisyaiyin anma mongko ngundak-ngundakake sapa Allah ajrahu ing ganjaran iman ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamah. Siapapun yang berkenan untuk ngajari kita satu fasal atau satu bab atau bahkan hanya seayat dari Al-Quran atau ilmu-ilmu sing yuqarribuna ilallahi azza wa jalla yang mampu mendekatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Ay fala yanqati'u bimautihi, tidak akan pernah putus karena beliau wafat, beliau mangkat, beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masuk pada dawuh idza mata ibnu adam in qata'a minhu amalu illa min salas shadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi, atau keilmuan yang kemudian diteruskan dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Yaitu yang dimaksud dalam beberapa syair-syair populer, misalnya kayak akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Orang itu kalau punya karya, punya keilmuan, hayyun khalidun ba'da mautihi, dia akan terus hidup abadi setelah beliau wafat bahkan. Wa awsaluhu tahta turabi ramimu, mungkin jasad beliau sudah dimakamkan bertahun-tahun atau beratus-ratus tahun yang lalu. Tapi kebalikannya, wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala sara. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala syara. Lah orang-orang bodoh kayak kita ini, orang-orang yang tidak muktabar kayak kita ini, walaupun masih hidup statusnya, tapi hakikatnya ini hanya mayat yang sedang berjalan di muka bumi. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala sahara. Masih bisa jalan-jalan, masih sok-sokan ikut buka bersama dan lain sebagainya. Tapi yudhannu minal ahya wa huwa atimu, ya hanya dihitung sebagai genep-genep lah. Pokok iso dike ngamekno donya padahal hakikate mboten enten manfaate. Artinya begini, orang-orang kayak kita ini mau hidup mau enggak ada atau tidak ada, hadir atau tidak hadir, itu fungsinya enggak jelas. Makanya yudhannu minal ahya, yudhannu den sono sapa dzul jahli minal ahya padahal wa huwa atimu.
padahal keberadaannya nggak penting sama sekali. Kowe enek yo wis kersane Allah taala, kowe gak enek yo insyaallah malah alhamdulillah. Nah kira-kira ngono, kira-kira artinya ya kira-kira begitu. Walhasil kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al ulama niku bakuna ma baqiyat dahar. Selama dunia ini masih ada, ulama itu akan abadi. Al ulama bakuna ma baqiyat dahar, a'yanuhum mafqudah tapi wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Secara fisik beliau-beliau sudah tidak bisa kita temui, sudah tidak ada di antara kita, tapi wa atharuhum, dampak keberadaan beliau, keilmuan yang beliau bagi itu sampai detik ini tetap kemudian menjadi panduan utama perjalanan ibadah ubudiyah kita. Nah itulah yang membuat kemudian dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anma yang terus meningkat, tidak akan pernah putus sampai yaumil qiyamah. Wa Ibnu Majah, lan riwayatake sapa al Imam Ibnu Majah an Muadz bin Anas saking Muadz bin Anas al-Juhani, man 'allama ilman falahu ajru man amil, man 'allama ilman falahu ajru man amila bihi wa la yanqus min ajril amil. Manutawi sapa wong iku 'allama mulang sapa man, orang-orang yang mau membagi keilmuannya, ilman ing ilmu, falahu mongko iku kedue man ajruman utawi ganjarane wong amila kang lakoni sapa man nembe, sapa man sing nembe ni ajruman wila bihi kelawan ilmi, yakni bihi kelawan muqtadal ilmi, artinya pemahaman yang kita tangkap dari guru-guru kita kemudian kita amalkan. Apa yang kita lakukan ini, apa yang kita amalkan ini, beliau-beliau yang ngajari kita, yang mengarahkan kita, yang membimbing kita akan terus mendapatkan pahalanya. Wala yang kusuran orang nyutul sapa man allama, wala yang kusuran orang nyutul sapa man allama min ajril amili ing ganjarane wong kang nglakoni, min ajril amili ing ganjarane wong kang nglakoni. Dan jangan sampai kita kemudian khawatir, waduh kalau pahalanya dibagi berarti ada yang susut, ada yang kurang. Tidak, semuanya utuh, yang ngajar utuh, yang mengamalkan juga utuh. Wa Ahmadulan riwayatake sapa Imam Ahmad an Muadzin saking Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, la ayahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Menika riwayatnya banyak, ada yang la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, ada yang begitu. La yahdiya yakti utawi oleh nuduhake sapa Allah bika kelawan sira rajulan ing wong lanang iku khairun luwih bagus laka kedue sira minad dunya tinimbang dunya wa malan barang fiha kang tetep ing dalam dunya. Satu saja orang yang bisa kamu ajak untuk hal-hal yang positif, kamu mampu mengarahkan satu orang saja untuk melakukan hal-hal yang baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah jauh lebih hebat, lebih istimewa pahalanya dibanding dunia dan seisinya. Kalau humrin na'am itu adalah harta yang paling istimewa. Tapi ini lebih tegas lagi, minat dunia wa ma fiha, daripada atau timbang dunia saisine, daripada dunia dan segala macam gemerlapnya. Artinya mulang itu, mau berbagi keilmuan itu pahalanya jauh lebih istimewa. Ay khairun min kulli ma yutana'am bihi fid dunya. Semua yang bisa kita nikmati di dunia ini itu kalah istimewa dengan
kehebatan pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang mau mulang ngaji. Ngaji apa saja? Artinya begini, jangan kemudian diartikan bahwa orang-orang yang mulang ngaji kitab-kitab gede itu berarti pahalanya lebih gede. Belum tentu juga. Kiai-kiai di kampung-kampung, kiai-kiai di musola-musola, di langgar-langgar, di masjid-masjid, yang mungkin yang ngaji hanya 3, 4, itu jauh lebih hebat dan jauh lebih kelihatan ikhlasnya daripada orang kayak kita-kita ini. Kalau asal pun bahagia, karena saya tidak membayangkan ada orangnya, tapi gak situ ini cocok ya. Ya saya itu, sejari ngoten kalau piye ya, kula niku pun hatam ngaji niku. Wingi niku pun hatam teng pondok niku. Dadi pikiran kula niku biasane nek wis hatam ngene iki ya sing prayan lah, sing kuliner lah, sing opo. Terus aku diomongi kok ngaji ya Allah, ngajine gitu kan. Kayak ceduke mek awakmu niki cuma manfaatnya kan gak jelas masuk artine opo ya Allah, tapi wis kelingan ngene-ngene iki lho. Ya siapa tahu lah. Tapi ternyata pahala yang kita dapatkan itu akan jauh lebih membanggakan daripada kebanggaan kita ketika mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa di dunia ini. Gak ini kadang-kadang sing ngaji kabeh sing mulang ngaji gak patek percaya mergo padha-padha gung tau mati nih. Bahkan mohon maaf ya, Syekh Ihsan itu mengatakan ngaji, mulang ngaji itu afdal minat tasadduq bi jami'i ma fid dunya lau mulika. Bahkan mulang ngaji itu dawuh Syekh Ihsan jauh lebih istimewa daripada kita punya kemampuan untuk mengsedekahkan semua harta kita atau semua yang kita miliki. Misalnya kita ditakdirkan menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa dari sisi finansial. Iku lamun terus disedekahno kabeh iku cik kalah kabeh ganjarane mulang ngaji. Lah kamu kan pikiranmu ngene, waduh lah kok malah disedekahne wong iki gak rewangi bakhil gak suge-suge. Nah, iku beda maneh. Direwangi bakhil gak suge-suge. Ya melas itu. Itu padahal makanya tapi bahasane Kanjeng Nabi niku menarik. Jadi la yahdiyallahu bika rajulan, di beberapa riwayat rajulan wahidan, hanya satu saja yang kamu ajak kebaikan, itu sudah luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Ihsan kemudian mengatakan famaddan bima yahdadi bihi kulla yaumin tawaifu minan nas. Bayangkan sekarang bagaimana kalau beliau-beliau para mbah yai, si mbah yai yang setiap harinya tidak hanya 1-2 orang yang ngaji, tapi bendinane sing didep iku ribuan, tawaifu minan nas. Beliau-beliau mangkat sewaktu-waktu, ya mungkin entek Pak ganjarane melaku terus, karena teman-teman santri, teman-teman jamaah yang ngaji, yang salat, yang sedekah, yang berjuang, yang bekerja dengan niatan yang baik semuanya, kemudian diterima oleh Allah Ta'ala, beliau-beliau terus mendapatkan pahalanya. Makanya dawuh Syekh Ihsan itu, famadhan, bagaimana menurut kamu biman yahdadi bihi kulla yaumin tawaifu minan nas. Coba bayangkan bagaimana kalau orang-orang itu santrinya ribuan, bahkan puluhan ribu, ya, kayak masyayikh-masyayikh kita itu, ya kaya apa coba ganjaran ini, ya kaya ini loh, kayak banjir bandang loh. Kalau ini meh modal gak mancing, makanya aku rada poso mancing rong dina iki. Mergo ya era-era trauma lah. Meh modal pe iya mesti kene rutinan neh malah. Enak takziah malah neh. Mata niku istimewa. Agane lagi, pikir-pikir. Di antara yang paling paten diandalkan itu adalah sedekatin jariyah, kemudian ilmin yuntafa'u bihi waladin sholih. Ya semoga-moga iso kabeh iki. Sedekatin jariyah ya titik-titik. Kita ini enggak mesti. Makanya dari Kanjeng Nabi, kadang-kadang ada loh orang itu
Sampean itu gini loh Pak, sampean itu berbuat baik, itu jangan kemudian menunggu sampean itu harus bagaimana begitu, tidak perlu. Ada orang itu sedekah 5.000, itu nilainya di sisi Allah jauh lebih besar daripada orang yang sedekahnya 50 juta atau 500 juta. Saya bayang, ono uang duit-duit mek 15.000. Moro-moro dia dengan sangat ikhlas ketika kotak amal berjalan, dia kemudian ngasih 10.000. Duit itu mek 15.000 Pak. Dikekno 10.000, berarti sudah berapa persen itu yang hilang? Itu 60% lebih dia keluarkan dari apa yang ia miliki. Lah enek uang iku sedekah 500 juta. Lah wong duwe 500 miliar lho Pak. Malah 171 triliun. Aneh-aneh lho. Kowe iki provokatif, Nah, provokatif. Oh guys, gak triliunan. Enggak, artinya perbandingannya itu. Perbandingannya itu. Bagaimana ketulusan. Makanya kan semua ulama kita sepakat bahwa mohon maaf, yang kurang punya itu kadang-kadang punya kebaikan yang lebih hebat daripada yang punya. Karena yang punya itu penuh perhitungan. Iya toh Pak? Duitnya duit 1 juta. Dijaluk ibu 500.000, 600.000, dikekno Pak. Lek duwe duit 100 juta dijaluk ibu 70 juta. Seto Bu. Diangen-angen, lho gak le aku iki pengen tenan berobat le, pancen biayane sakmono. Seto Bu, golek dukun saya lho. Nah, ndak mudah Saudara. Ndak mudah. Padahal secara nilai apa yang dimiliki itu kan sama. Bedanya nol toh, Ini bedanya 0. Ya, kira-kira begitu itu. Wabnu Najjar. Ya terusan siapa? Wis kok suwi wis ndang wae ndang mulai awakmu gitu. Tapi gak apa-apa ngaji. Aku dhewe gumun awakmu kok semangat mengaji ya Allah. Muga-muga awakmu ditakdir dadi ahli ngaji ya Allah. Aku sing tukang ngaji lho mendina dicekoki ngaji mbek bapakku lho. Wis rada waleh lho ngaji. Awakmu kok sik semangat alhamdulillah. Muga-muga Mbah Ye Jazuli demen tenan mbek awakmu. Insyaallah. Wa Ibnu Najjar. Lan ngriwayatake sapa Al Imam Ibnu Najjar, yakni Al-Hafidz Ibnu Najjar Al-Baghdadi. An Ibnu Abbas sing Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-ghudu wa rawah. Al-ghudu utawi budalan esuk, al-ghudu utawi budalan esuk. Apa mlaku-mlaku bar sahur jenenge apa? Kok malah jogging, dudu enek istilah dhewe bocah. Ora enek dhewe bocah kutha-kutha iki duwe istilah ngono kuwi. Alah malah Car Free Day bocah gemplok ngono. Oh, ha. Isuk lho bar sahur mlaku ning alun-alun, ning masjid, ambek nyapo ngono ambek golek kopi ngono lho. Lho, kan sik bar sahur durung subuh ngono lho. Aja kaya Mas'ud. Aja kaya Mas'ud. Iku kiai tapi dhek lek ngenteni maghrib modele ambek sarapan. Ya iku beda maneh iku. Ya kaya ngono-ngono kuwi lah. Al-ghudu ta budalan esuk, wa rawah lan budalan sore. Ilal masajid maring pira-pira masjid tapi vitali mil ilmi ing dalem mulang ngaji. Iku afdhalul wa utama indallahi ana ngarsane Allah minal jihad tinimbang perang fisabilillah ing dalem dalane Allah. Kiai mbok beda hotel, kadang melaku nang musola, nang masjid, nang langgar untuk mulang ngaji, mulang TPA. Lu penting iku. Kadang-kadang santri ku ya mlete. Nang pondok ngajine Fathul Muin, Fathul Wahab, Iqna Mahali. Teko omah diomongi ambek kiai sing sepuh, anu le TPA-ne urip-uripan. Bah iya. Kula mulang napa to mriku? Ya mulang-mulang turutan apa mulang apa. Wah, kula ni santri ploso lho ya. Kula ni ahli basul masail lho ya. Waduh. Berarti bocah iki lali bahwa Abdullah bin Mas'ud ndawuhaken kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha. Kamu itu harus siap sebagai seorang santri untuk ngajar, untuk menjadi rabbani. Rabbani itu apa? Rabbani itu alladzi yu'allimunan nasa bisigharil ilmi qabla kibari.
Jangan lupa seorang santri itu jangan sampai kemudian dia punya, kalau memang santri sing pancen santri akhirat loh ya, harusnya dia tidak malu untuk kemudian ngajar kitab-kitab kecil sebelum ngajar kitab-kitab besar. Karena ya nuwun sewu Pak, saya kenapa selalu ngomong bahwa kiai-kiai kampung, kiai musola itu istimewa betul. Kami ini mohon maaf, misalnya kami mendapatkan anugerah diberi tugas untuk ngajar di Pondok Ploso. Misalnya kitabnya apa misalnya? Kitabnya Fathul Mu'in, Fathul Qorib, atau kitab-kitab yang lebih besar misalnya Muslim atau apapun lah itu. Mohon maaf, yang kami ajak ngaji itu memang teman-teman yang sudah siap. Artinya kami tidak punya effort yang lebih untuk ngajak ngaji itu. Lah tapi yang membangun adik-adik itu kemudian bisa mengikuti pengajian kami itu siapa kalau bukan kiai-kiai kampung? Sing dudoi, oh ono iki alif, iki ba, oh iki ba, iki ta. Siapa yang ngajari itu? Siapa yang paling berjasa untuk itu semua? Kiai kampung Pak. Kiai-kiai langgar Pak. Yang kadang-kadang mohon maaf di antara kita ini kurang menghargai itu semua. Oh no. Segala gaji ini ya gak ono senyangoni. Tahlilan paling pol kayak berkat endok separuh. Loh, nek koyo awak-awakan ngeten iki pancen hisape mesti gede, Pak. Kalau kita besok ini berangkat soal Allah Subhanahu wa taala gak melu rombongannya Mbah Jazuli dan para masaya hatam pasti kita. Pasti hatam. Lah piye lho, Pak? Kita ini misalnya didatangkan misalnya, mek tonggo tahlilan ngono tok, gak mungkin doke separuh, Pak. Gak mungkin. Padahal jasanya nggak jelas. Jasanya apa? Nggak ada. Berbeda dengan beliau-beliau itu. Doke mek separuh, kadang wis rodok mambu. Padang tapi hati ini. Ikhlas tapi beliau. Woiku Pak, top betul itu. Woiku jan alimul akhirah tenan. Awak-awak mesti ae penak Pak. Penak kabeh nyapo gak penak. Penak kabeh. Macak keramat, ngebel sapa, bukane apa sebenarnya? Teko wisan Pak, gak usah nahlili, gak usah tahlilan. Nah itu, makanya luar biasa betul. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa budal nang masjid mulang. Saya jawab Pak bayang, budal nang masjid mulang, mesti lillahi ta'ala. Mesti lillahi ta'ala, gak lillahi ta'ala kan nyapa? Sapa sing ngarep ngekeki? Afdal bahasanya lebih istimewa indallah di sisi Allah minal jihad fisabilillah, daripada mengangkat pedang atau daripada kemudian bedil-bedilan fisabilillah. Maklum toh itu. Makanya saya isan dawahaken. Kenapa kok bisa seperti itu? Li'anal mujahid yuqatilu qauman makhsusina fi qatrin mahsus. Karena mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap para pejuang, mohon maaf dia berjuang di satu daerah tertentu. Wal alim hujjatullah alal mu'arid fi sairil aktar. Dan beliau-beliau ngajar ini, kemanfaatan keilmuannya itu bisa dirasakan di seluruh ujung, di seluruh penjuru dunia. Bisa jadi cara kita berpuasa ketika kita di sini itu mengacu kepada apa yang dikarang ratusan tahun yang lalu oleh para ulama yang misalnya ada di Irak, misalnya ada di Mesir, di Maroko dan lain sebagainya. Nah itulah yang membuat kemudian kemanfaatannya jauh lebih bisa dirasakan. Makanya sama lihat bab jihad di kitab I'anah, di kitab-kitab fikih yang lain. Sama lihat bahwa jihad itu selama jihad bil hujjah itu bisa kita jalankan, maka jelas jauh lebih istimewa daripada jihad bil qital, bil bisayf, daripada kita harus berperang dengan pedang. Apa meneh ndelok wajahmu, waduh, cekeli pedang mesti teratapan. Kok mbiyen Mbah Hasim iku santrine awakmu? Ya aku barang. Disurati pondok-pondok itu semuanya disurati, diumumkan resolusi jihad oleh Mbah Hasim. Ya gak budal saudara.
Wis akeh dalile anu yai, anu As. Makanya Mbah Hasim kenapa dulu sangat percaya diri dengan mengeluarkan resolusi jihad karena santri-santri beliau kala itu Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Lirboyo, Mbah Yai yang ada. Semangat kabeh. Manut kabeh ambek gurune. Jajar santri ini model kaya awakmu. Mbah Hasim pun mamang arep resolusi jihad iki dilakoni ta ora iki ambek arek dibudali ta ora iki. Ngono, mbiyen mantep, santrine mantep, kiyaine mantep. Ngono nggih. Terusane apa, Pak? Wa Tabrani lan ngriwayatake sapa Al Imam At-Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ayyuma rajulin utawi endine wong lanang iku atahu maringi ing rajul sapa Allah ilman ing ilmu fakatamahu nuli ngumpetake sapa rajul ing ilmi, artinya gak gelem mulang, sampean wis nyantri masa tekan omah gak gelem membagi keilmuan yang kamu miliki. Sampai wis sempat ngaji tapi tidak mau berbagi. Fakatamahu mongko ngumpetake, mbah-mbah kuno nek maknane ngono, ngumpetake sapa rajul ing ilmu aljamahu mongko ngendhaleni ing rajul sapa Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah bil jamin kelawan kendali minarin sangking geni neraka, siapapun yang sempat ngaji sudah mulai mampu mengamalkan, kemudian dia tidak mau mulang, tidak mau berbagi akan keilmuannya, maka besok akan dijerat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali dari api neraka. Artinya mampir, maksudnya ngono lho. Mampir. Pokoknya satri gak gelem mulang nang omah wis. Padahal dia dibutuhkan, kecuali gak dibutuhno ya. Kecuali dia tidak dibutuhkan atau artinya memang masih padat kiai. Makanya aku bolak-balik ngomong tuh. Santri-santri sing wilayah sekitar Kediri dan sekitarnya ndang pindah loh. Wong kene wis rada setengah kiai gak dadi kiai ya, Bro. Apa meneh gak jelas model kaya awakmu wis sawi engko. Kita share keilmuan para masyayikh kita. Jangan ragu ketika masyayikh bilang, kamu misalnya kamu geser kemana, kamu geser kemana. Berangkat. Sing mantep. Awakmu misalnya nang kene ngaji mutakrib. Terus awakmu pengen dadi kiai ning Kediri. Beh, sawi kuwi, sainganmu padat, Saudara. Padat. Tapi awakmu ngajine takrib. Terus awakmu misalnya di pedalaman Kalimantan yang sangat butuh, kiai gede kowe. Mulih rene wis nggo rombongan 7 bis. Ngono, sowan Mbah Yai, muar Mbah Yai, alhamdulillah le, akeh ya korbanmu. Loh, enggak loh, tapi kan Masya Allah. Ya luar biasa toh. Kemanfaatannya loh Pak, kemanfaatannya itu loh. Jangan sampai tidak. Wah saya kadang-kadang santri ya aneh-aneh santriku. Moro-moro duwe atraksi. Nyapa gak mulang? Kata si dalam mboten pantes mucal. Apa misalnya nasihat ning wong, saya ini pengen sebetulnya nasihati teman saya, tapi kok saya sendiri masih busuk. Ndak ada di antara kita yang nggak busuk, itu ndak ada. Masing-masing dari kita itu punya kebusukannya sendiri-sendiri. Ndak usah nunggu suci. Kowe iki masjid apa piye kudu suci, Lah kowe kan menungso biasa toh. Bagaimana mungkin kemudian nge-share nasihat, nge-share amar ma'ruf nahi munkar kemudian masih menunggu kita harus baik? Ngapain? Saya gini, kowe duwe anak mau latih poso, tapi kowe duwe gak patek kuat poso. Iya. Enek bukan saya gini, enek bapak atau ibu
Oh, apa tek poso, tapi pengen anak dan poso. Enek perang ngono kuwi? Wes, kau sangel-angel, iku terlalu anu ya, terlalu bukan terlalu umum, terlalu ekstrim ya. Ayo gini, enek gak wong tua maca Quran tak gak iso, tapi pengen anaknya dadi hafidul Quran. Ono ora? Keinginan ini salah apa benar? Keinginan anaknya pengen menjadi penghafal Al-Quran ini salah apa benar? Apakah harus menunggu bapaknya kemudian apal dulu baru boleh menyuruh anaknya atau memberikan nasihat anaknya? Enggak, Pak. Makanya kan ono bahasa qad yan sahuka ya Allah ya Rabbi ya Karim syahsun bi amrin wa huwa la yaf'aluhu. Kadang-kadang memang nasihat itu datang dari orang yang mohon maaf belum mampu melakukan. Iya, Pak. Kadang-kadang memang nasihat itu datang dari orang yang memang belum mampu melakukan. Sama jangan kemudian terus merasa kayak omong apa kowe, wong kowe dhewe koyo ngono malah nasihati wong. Bukan. Mungkin laisa li annahu mutanaqid. Bal rubbama tamanna, itu penting. Bal rubbama tamanna laka al khair fi amrin lam yastati fi'lahu. Ini bukan orang ruwet, orang kayak begini ini. Mungkin dia itu punya harapan penuh, siapa tahu ketika nasihat saya ini diterima kemudian diamalkan, amal ini mampu menyelamatkan saya. Paham, Bro? Aku pancen gak iso nglakoni. Tapi sapa roh bahasa Indonesia apa? Siapa tahu, bener ya? Wah, cocok ya, enak ya. Siapa tahu? Sapa roh? Siapa roh? Ayo betul aja. Yas'alunaka 'anir ruh. Roh. Siapa tahu nasihat saya ini masuk, mengena, kemudian diamalkan dan saya mendapat bagian pahala dari apa yang ia lakukan. Tujuan ini mungkin baik, paham nggak? Jangan kemudian kita apa istilahnya underestimate, apa kan? Oh, bukan, trust issue. Oke, masuk ya, apa? Canggalek, bro, sing ngomong sing ngomong canggalek ngerti trust issue. Lha kuwi bupatine Ramustiro. Trust issue. Artinya jangan kemudian kita melihat bagus itu, bagus. Bahkan dalam kitab Muwatta, Imam Malik mengatakan beliau itu menceritakan seorang Sa'id bin Jubair yang sempat dawuh, "Lau ganal mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai' ma amara ahadun bi ma'ruf wa la naha am munkarin." Imam Malik meriwayatkan dawuh Sa'id bin Jubair, kalau semua orang itu boleh amar ma'ruf nahi anil munkar, menunggu orangnya harus baik dulu, maka tidak ada satupun orang yang akan amar ma'ruf, akan nahi munkar, atau bahkan hanya sekedar memberikan nasihat. Wa man hadzal ladzi laisa fihi syai'. Niki dawuh Imam Malik. Wa man hadzal ladzi laisa fihi syai'. Terus siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Terus siapa di antara kita yang tidak punya keburukan yang kita simpan rapat-rapat? Orang menghargai kita ini kan murni karena mereka nggak tahu saja kalau kita sebusuk itu. Sama teko kene kabeh kan ngertine aku pancen super semangat ngaji. Padahal kan asline aku sore wis ngersulo. Bayangno, ini tadi cerah suasananya. Harusnya saya kan mancing. Bocah ge enek kabeh mergo sing toto-toto kae sing nyapo kan jen mengganggu tenan. Gak Pak, cocok kayak aku, seneng aku. Wis gak Pak, aman. Walhasil nggih ngoten niku. Gitu. Muga-muga lah. Insyaallah.
Tapi nasihat yo hati-hati, ojo wanggeran-geran awakmu. Nasihatiku yo ngene. Ma'rifati nafsi itu penting. Kata Mbah Yai Munif, kunci kita sebagai manusia itu hanya satu, sadar diri. Dan semua orang itu punya kapasitasnya, paham kan? Kok ora ndaki-ndaki, awakmu ngaji ning teras gubuk cek pindho itu ora ndaki-ndaki. Stok gak omongi awakmu yo. Ojo biasa ae. Tenang saja. Dan lisanul hal antakum lisanil maqal. Traweh misalnya ngene iki. Traweh misalnya. Gak usah wedo tak mau share. Ayo traweh kabeh, kafir kabeh. Ora usah nyapo. Biasa saja. Ketika kita ngobrol, mari buka ngopi-ngopi ngenteni isya, bahasan isya wis arep munggah, awake dhewe budal, ndang wudu. Ini namanya lisanul hal, paham enggak? Gak usah ngejak kowe, itu kapasitasmu, paham enggak? Kapasitasmu nang kono kuwi. Ora usah aku ya munu ya mene kekancan mbek awakmu panggah ngene-ngene masyaallah, astagfirullahaladzim. Subhanallah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, Pak. Bil hikmah. Ketika bahasa bil hikmah itu kan yang paling penting adalah bagaimana keberadaan kita ini diterima dulu, Pak. Sebelum kita ngomongkan isinya, kita sebagai yang ajak-ajak. Kalau memang kita pengen menjadi orang yang pengen ajak-ajak baik, maka kitanya itu harus diterima dulu. Ada qobuliyah. Makanya kan saya selalu ngomong bahwa Rasulullah itu wasiat pada kita semua, al-mu'min ilfun ma'luf. Bahwa seorang santri sejati itu harus punya kemampuan untuk membangun pribadinya secara menarik. Dia harus menarik dulu sebelum kemudian dia bisa membisikkan hal-hal yang penting terkait keilmuan atau bahkan hal-hal yang bersifat ketuhanan. Tapi pribadinya harus diterima dulu. Makanya santri tas-tasan anyar-anyaran mulai pertama kali tugasnya adalah memastikan dirinya diterima dulu di tengah-tengah masyarakat. Baru bisi liyane. Mas, sampeyan niku nek sadurunge subuh ora ketang 2 rakaat salat to. Nggo wis manjing subuh sampean salat sunah qobliyah 2 rakaat ila akhirih. Lah itu masuk, Pak. Lek tarawih ngene iki, ayolah diluk-diluk Mas yo waladhdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar. Setelah pokoknya budal ae. Lah ngono. Ini tahapan itu penting. Baru nanti wal mau'izatil hasanah. Nanti kalau kita sudah diterima, maka ada mau'izah hasanah. Maka di sana kita akan menerangkan bagaimana tentang hukum-hukum, bagaimana tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Iki engko urusane mbek surga, iki urusane mbek neraka. Lah kita sebagai penghuni neraka, bagaimana supaya tidak lama-lama di sana. Lah itu nanti, paham Pak? Itu mau'izah hasanah namanya. Tapi al-hikmah didahulukan dulu. Bahwa bangunan kita sebagai al-amir, ad-da'i ilallah itu menjadi penting. Karena di antara kiwamiddin itu adalah bid'akwah, Pak. Bid'akwah, ajaan. Perilaku kita harus menjadi ajaan kebaikan. Perilaku kita, bukan omongan kita. Ngomongi gampang. Kecilik kabeh diwarai ngomong mbak ibu ya. Tapi bagaimana perilaku kita ini adalah sebuah ajaan yang konkret.